Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi, kali ini kita akan membahas tentang materi tentang perhitungan titik impas dalam perusahaan kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus dimiliki. Yang pertama, memahami perhitungan titik impas, kemudian menghitung titik impas, itu yang harus dimiliki kelak. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi tentang perhitungan titik impas. Kemudian peserta didik mampu mengolah informasi yang didapat tentang penghitungan titik impas. Kemudian yang berikutnya, menganalisis hasil pengamatan atau kajian literatur dan diskusi tentang perhitungan titik impas. Kemudian yang keempat, menyimpulkan hasil pengamatan atau kajian literatur dan diskusi tentang perhitungan titik impas. Adapun manfaat dari perhitungan titik impas atau break-even point ini adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca atau dimengerti. Selanjutnya, analisis dari break-even point ini juga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan bagi perusahaan itu untuk menentukan jumlah minimal produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian misalnya, kemudian jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, selanjutnya besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian, dan terakhir untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Itu manfaat dari analisis break-even point. Kemudian kita lihat sekarang perhitungan titik impas atau break-even point. Apa sih yang dimaksud dengan break-even point atau titik impas? Titik impas itu adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan atau kerugian. Dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak untung. Jadi impas. Apa saja komponennya? Komponennya ada 3, fixed cost atau biaya tetap, variable cost atau biaya tidak tetap, dan selling price atau harga jual. Kita lihat satu persatu. Dalam sebuah perusahaan, kita tentu ada biaya-biaya yang dikeluarkan atau istilahnya dengan biaya produksi. Kita lihat ada biaya tetap, biaya tidak tetap, dan harga jual. Apa sih yang dimaksud dengan biaya? Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat atau menghasilkan suatu benda. Sedang produksi itu sendiri merupakan proses kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau meningkatkan nilai guna suatu barang dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dana agar lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang kita lihat biaya tidak tetap itu apa atau fixed cost. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang keluar tetap setiap periode dan tidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Misalnya biaya yang berhubungan dengan aset-aset perusahaan dalam jangka waktu panjang. Misalnya biaya penyusutan gedung, biaya administratif, pajak, listrik, air, telepon, dan sebagainya itu merupakan biaya tetap. Banyak sedikitnya produksi biayanya sama. Nah, kemudian biaya tidak tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari besar kecilnya jumlah produk yang dibuat. Apa saja unsur-unsur biaya tidak tetap?
ada 3 unsur biaya tidak tetap, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku itu misalnya bahan baku utama atau bahan pokok. Misalnya kalau kalian membuat kerajinan dari flanel, ya bahan bakunya itu adalah kain flanel. Kemudian tenaga kerja adalah tenaga yang mengerjakan produk tersebut. Biaya overhead itu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jadi biaya-biaya lain selain bahan baku. Misalnya kalau membuat kerajinan flanel itu biasanya kan ada bahan pendukung lain, misalnya lem, kemudian benang, jarum. Kalau dalam suatu perusahaan besar, misalnya kalau mau produksi ada juga termasuk biaya listrik dan bahan bakar, bahan-bahan pembersih dan sebagainya, itu termasuk biaya overhead. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh menghitung biaya produksi. Sebelum kita menghitung titik impas, kita lihat dulu cara menghitung biaya produksi dan harga jualnya nanti. Itu contoh misalnya bahan baku ada 500.000, kemudian biaya tenaga kerja 100.000, biaya overhead 50.000. Jumlah biaya produksi adalah 650.000. Nah, selanjutnya, di samping biaya produksi ada juga biaya-biaya lain, misalnya biaya untuk kemasan. Jadi untuk kemasan itu juga termasuk bagian dari biaya produksi. Jadi kita hitung juga. Jadi nanti akan ada total biaya produksi dari biaya produksi barang ditambah dengan biaya produksi kemasan. Nah, kita lihat sekarang contoh menghitung biaya total produksi. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead kita jumlahkan menjadi jumlah produksi, jadi jumlah biaya produksi produk, misalnya 650.000. Kemudian biaya bahan kemasan misalnya 80.000, biaya tenaga kerjanya 50.000, biaya overheadnya 20.000. Total jumlah biaya produksi kemasan 150.000. Nah, sekarang jumlah biaya produksi produk dan jumlah biaya produksi kemasan itu kita jumlahkan, jadi total biaya produk atau istilah lainnya juga harga pokok produksi itu adalah 800.000. Setelah diperoleh total biaya produksi, baru kita bisa menghitung harga jual. Harga jual itu adalah harga yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen yang didapat dari perhitungan biaya produksi ditambah dengan harga non-produksi serta laba yang diharapkan. Harga non-produksi itu atau biaya non-produksi itu termasuk tadi, yaitu biaya tetap ya, termasuk biaya non-produksi itu adalah biaya tetap yang tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi harga jual sama dengan total biaya produksi ditambah laba yang kita inginkan. Ini contoh menghitung harga jual, bisa kalian lihat di buku e-book juga sudah ada, bisa dipelajari. Jadi contoh tadi, kalau harga jualnya yang berapa yang harus kita jual dari total biaya produksi tadi adalah 800.000, kemudian diinginkan laba 10%, maka kita bisa hitung harga jual 800.000 sama dengan biaya total produksi ditambah dalam kurung 10% dari biaya total produksi, sehingga harga jualnya adalah 880.000. Nah, kalau sudah kita mengetahui harga jual, biaya total produksi, baru kita bisa menghitung titik impas. Rumus yang digunakan untuk menghitung atau analisis break-even point atau titik impas ada 2 macam. Ada yang berdasarkan unit atau produk dan ada yang berdasarkan penjualan atau dalam bentuk rupiah. Yang pertama kita lihat dasar unit, yaitu berapa jumlah unit barang atau jasa yang harus kita hasilkan untuk mendapatkan titik impas. Artinya tidak untung atau tidak rugi, berapa kita harus produksi barang. Kemudian yang berdasarkan penjualan, itu berapa nilai rupiah dalam penjualan dalam rupiah yang harus diterima agar mendapatkan titik impas atau tidak untung atau tidak rugi. Rumusnya kalau untuk dasar unit, rumusnya BEP sama dengan FC. FC itu fixed cost atau biaya tetap
dibagi dalam kurung harga dikurangi atau harga jual dikurangi dengan variable cost atau biaya tidak tetap. Kemudian dasar penjualan, rumus BEP-nya FC dibagi dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung variable cost per harga. 1 min dalam kurung variable cost per harga ini disebut juga dengan istilah margin kontribusi per unit. Bisa dilihat di dalam tabel, kalian coba lakukan atau praktek latihan menghitung, diketahui jumlah produk A, produk B, biaya variabel A, biaya variabel produk B, dan biaya tetap keseluruhan sebesar 5 juta. Kemudian ditanyakan dari data tersebut, kalian diminta untuk pertama menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Kedua, menentukan BEP produk dalam unit. Kemudian yang ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. Jadi bisa kalian lihat contohnya. Yang pertama, menentukan BEP berdasarkan keseluruhan secara rupiah. Kita lihat 5 juta itu adalah biaya tetap atau FC. Kemudian ini dibagi 1 min variable cost per P per harga jual, sehingga diperoleh BEP itu adalah 9.433.962 rupiah. Ini adalah jumlah minimal yang harus diperoleh kalau ingin perusahaan impas, tidak untung dan tidak rugi. Kalau ingin mendapat keuntungan harus memperoleh penjualan lebih dari ini. Kemudian untuk produk itu juga rumusnya adalah masing-masing produk A dan B masing-masing. Misalnya yang A, BEP sama dengan fixed cost dibagi harga dikurangi variable cost. Produk A itu minimal harus dijual 10.000 unit supaya mendapatkan titik impas. Artinya perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Nah, kalian bisa cari lagi contoh-contoh lain dan bisa pelajari dari sumber-sumber lain untuk melatih supaya lebih terampil menghitung titik impas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.